Orang Indonesia ini bilang pelik setelah sampai ke Malaysia. Kenapa demikian? Iya, kalau di Indonesia itu mobil disayangi, diselimuti. Namun kalau di Malaysia itu mobil-mobil mewah dilantak di luar saja, geng. Tidak seperti di Indonesia yang diselimuti, dijaga. Namun di Malaysia itu dilantak di luar saja, dibiarkan begitu saja, geng. Pantesan saja dia bilang Malaysia pelik dengan parkiran mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video jangan datang ke Malaysia, kata pemuda ini, geng. Dia terheran-heran. Kenapa? Karena mobil bagus-bagus di Malaysia dilantakkan seperti itu saja, geng. Dia heran, geng. Sampai Malaysia, kenapa mobil-mobil di Malaysia bagus kayak gini dibiarkan? Sedangkan kalau di Indonesia ini dirawat, diselimuti, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, geng ya. Bahkan mobil-mobil bagus di Indonesia seperti Hilux dan lain sebagainya itu di Malaysia buat angkat sawit, geng. Waduh, pastinya kepening kepala dia ya, geng ya, melihat negara Malaysia seperti itu. Oke, geng, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Oke, kita simak bersama-sama. Let's go. Jangan datang ke Malaysia kalau kamu nggak mau belajar hal-hal ini. Sejak aku tinggal di Malaysia, aku udah belajar banyak hal yang bikin aku kagum. Contoh, mulai dari lalu lintas yang tertib, seperti pengendara yang berhenti walau lampu baru kuning. Aku juga jarang banget dengar suara horn di sini. Sampai fasilitas pabrik yang gratis dan nyaman. Contohnya seperti taman di KLCC ataupun taman di rooftop TRX yang bisa kamu akses secara gratis. Bahkan, aku juga banyak belajar cara sopan santun dan tata krama dari warga lokal. Misalnya, beri jalan kepada orang yang lebih tua atau beli kursi kepada ibu hamil di kereta. Aku juga kagum sama budaya tegur sapa di sini. Mereka bisa manggil kamu abang, adik, kakak, biarpun mereka nggak kenal sama kamu. Aku ngerasa panggilan itu tuh benar-benar mesra di sini. Aku juga banyak belajar tentang kebersihan di tempat umum, transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu. Bahkan toleransi antar budaya yang bikin semua hal itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Di negara ini, perayaan agama dan tradisi lainnya tuh dirayakan bersama. Nggak heran kalau kamu bisa lihat orang dengan latar belakang berbeda duduk di atas meja yang sama. Mereka berbagi cerita dan saling menghargai. Aku ngerasa beruntung banget aku bisa tinggal di negara ini. Kalau kamu warga lokal, tulis di komen ya hal apa yang bikin kamu bangga sama negara ini. Lo pernah perhatiin nggak jalanan di Malaysia itu lebih rapi dan jarang berlubang dibanding di Indonesia? Salah satu alasannya, Malaysia punya sistem perawatan jalan yang super ketat. Setiap lubang kecil harus diperbaiki dalam waktu 24 jam. Di Indonesia, banyak proyek jalan masih dikerjakan manual dan tergantung dana daerah. Jadi perbaikannya bisa molor berhari-hari. Selain itu, Malaysia juga menggunakan campuran aspal khusus yang tahan panas tinggi dan hujan deras, jadi jalannya nggak gampang rusak. Yang paling menarik, di beberapa kota besar Malaysia, CCTV jalan dipakai untuk ngawasin kondisi jalan, bukan cuman buat tilang. Bayangin kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, jalanan kita bakal tetap mulus nggak ya? Di Malaysia Toyota Hilux cuma buat angkat sawit. Kalau di Konoha sudah mobil andalan ini. Ya juga sih. Hilux memang oke lah Hilux. Dibuat angkat sawit cuma, geng. Kalau di Indonesia ini memang andalan kayak gitu ya, geng ya. Wow, keren sih, keren bang. Ya bang. Gila sama penuh kayak gitu, geng. Di Malaysia nih boy, dibuat angkat sawit. Ciri-ciri mobil Malaysia berdasarkan sopir mobilnya. Wih, kalau di Malaysia tuh sebutnya kereta lah. Kereta, oke lah, hantam lah. Kereta pancing awe. Kereta apa tuh? Itu mobil yang untuk mancing-mancing cewek lah, gode-godein cewek. Oh, pakai flexing gitu ya, sama cewek. Kereta yang buat jalan tuh macam mak bapak dia punya. Berarti arogan ya, suka-suka ya. Mobil mewah biasanya. Mewah. Kereta budak-budak Gen Z. Mobil apa deh?
Kalau di sana tuh Malaysia mereka sebutnya kereta Pro 2. Oh, Pro 2. Kereta selalu buat hal. Mobil banyak trouble. Tak habis-habis. Kereta Grab. Oh, biasa untuk taksi online ya. Itu dia. Kereta toke bala. Toke bala. Berarti ada bak-bak belakang tuh biasa Iya, tuh. biasa dia double cabin gitu dia. Toyota Hilux tuh mobilnya. Oh, double kabin gitu ya. Kalau kita sini toke boksit. Kereta Grand di tangan. Itu maksudnya BPKB dari gadai. Oh, iya pula Kereta Ustazah. Wih, Kereta apa tuh ya? biasanya mobil sejuta umat. Oh, I see. Kalau kereta kancil tuh kereta apa ya? Itu mobil Malaysia juga. Kalau mobil SMK? Aduh sih. Di Indonesia mobil disayang-sayang ya kan. Kalau di Malaysia mobilnya panas-panasan. Oh, panas-panasan semua mobilnya. Iya, biasanya di Indonesia tuh diselimuti kayak gitu ya. Di Malaysia enggak bukan lempakan kayak gitu juga. Nggak takut. Mau mobil baru, mau mobil lama. Ada juga sih yang dekat dalam tuh, tapi terbanyak dekat luar. Nggak muat mungkin kak, nggak muat kak kalau di. Oh, keren sih. Keren. Setelah gua beberapa minggu tinggal di Malaysia, aku menemukan satu fakta aneh dan unik guys, yang tidak bisa aku temui di negaraku sendiri. Aku melihat banyak sekali mobil yang ditinggal pemiliknya begitu saja guys. Bukan hanya satu. Tiap di depan rumah atau di tepi-tepi jalan, aku pasti menemukan mobil-mobil tergeletak begitu saja guys. Setelah gua lihat dari dekat lagi, mobil ini tidak sepenuhnya rusak parah guys. Setelah gua cari tahu dari sekitar penduduk sini, mereka memang malas memperbaiki mobil rusak guys. Disebabkan harga mobil yang terjangkau, mereka lebih memilih membeli yang baru daripada memperbaiki guys. Seperti gua menemukan mobil cantik ini guys, masih baru guys. Kata pemiliknya sih nggak dipakai lagi sebab karena sudah rusak parah guys. Mumpung gua gabut, mari kita buat sinematik gas. Kita ada mobil ambil ini sport kayak gitu. Sekian dari videoku hari ini. Kalau teman-teman mau aku videokan mobilnya dari dekat lagi, coba komen guys. See you next time. Di pagi di pedal lihat. Orang Indonesia ini bilang pelik setelah sampai ke Malaysia. Kenapa demikian? Iya, kalau di Indonesia itu mobil disayangi, diselimuti. Namun kalau di Malaysia itu mobil-mobil mewah dilantak di luar saja, geng. Tidak seperti di Indonesia yang diselimuti, dijaga. Namun di Malaysia itu dilantak di luar saja, dibiarkan begitu saja, geng. Pantesan saja dia bilang Malaysia pelik dengan parkiran mobilnya. Waduh, ya. Ikinya selaku mantan TKI juga kayak gitu ya, geng ya. Yang bekerja di Malaysia, ikinya baru sampai di sana pelik kayak gitu. Ini mobil kok gak dimasukin ya? Ternyata ikinya lihat, waduh, di dalam ada yang lebih bagus, bos. Mungkin itu mobil bekerja dan tiap weekend dia akan memakai mobil yang bagus itu untuk berjalan, geng. Wah. Ini gimana ya orang Malaysia ya? Satu rumah memiliki 4 sampai 6 mobil kayak gitu loh. Itu konsepnya orang Malaysia. Moto ada moto, namun mereka cuma untuk pergi ke warung, kedai kayak gitu ya, geng ya. Ya Mas, itu di bandar. Coba di kampung juga, geng ya. Perlu kalian ketahui juga, di kampung itu orang kampung sampai ada memiliki 4, 2, paling sedikit 2, geng. Kalau orang Malaysia paling sedikit 1 itu keluarga untuk 1 orang. Kalau anaknya 3 itu memiliki 3 mobil, geng. Bayangkan. Moto ada juga, namun untuk pergi ke kedai, untuk apa, untuk lepak-lepak dengan kawan, senang-senang mereka kayak gitu, geng ya. Karena harga mobil yang sangat murah dan juga pajak di Malaysia yang nggak ngakal, geng. 10 kali lipat bos daripada Indonesia. Bayangkan 10 kali lipat.
lebih jauh murah di Malaysia daripada di Indonesia. Waduh, kok bisa gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah lama-lama. Tentunya kalian sudah Ikinya pamit undur diri dulu. Semoga kalian senang, semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.